يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Syekhona Luqman Haris bin Abdurrahman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan, di mana pada kesempatan malam hari ini kami ingin menanyakan bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan mengirimkan pahala kebaikan, baik itu Al-Quran, bacaan Al-Quran, sedekah, tahlil. Apakah hal ini dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, dan juga apakah pahala dari yang dimasukkan tersebut bisa sampai kepada mayit atau jenazah yang diusus. Terima kasih. Semoga jawaban yang diberikan oleh beliau mencerahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nur dzati wa sirri fi sayyid asma' wa sifat wa ala al-musyawwir sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjawab atau menanggapi dari pertanyaan saudara tadi, apakah kalau seandainya ada seseorang membaca Al-Quran atau bersedekah atau sholat atau berpuasa atau amal baik lainnya, kemudian dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, bolehkah atau tidak dalam pandangan Islam, sampai atau tidak menurut pandangan Islam? Hal ini Al-Fakir akan menjawab. Kalau jawaban secara umum, mayoritas daripada ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Malikiyah, dan menurut mayoritas daripada ulama lainnya, itu boleh dan sampai. Akan tetapi Al-Fakir di jawaban kali ini akan menjawab dalam pandangan yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua dalam pandangan murid beliau yaitu Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ketiga menurut pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pandangan yang pertama, jawaban ini pernah juga pun dipertanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di atas kuburan. Kemudian beliau menjawab, dalam jawabannya ditulis di dalam kitab beliau Al-Majmu' Al-Fatawa, juz ke-24 halaman 298. Menurut jawaban beliau, pandangan sebagian ulama Maliki dan Hanafi memakruhkan. Pandangan mayoritas ulama Hambali tidak memakruhkan. Dan beliau secara pribadi
lebih setuju pada pandangan yang tidak mengabulkan. Alasan beliau, ada suatu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sebelum wafat berwasiat apabila wafat supaya agar dibacakan ayat awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Dari pandangan riwayat ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa membaca Al-Quran di atas kuburan untuk si mayit itu hal yang boleh. Bahkan faedah bacaannya itu adalah sampai kepada si mayit. Inilah mungkin daripada riwayat Ibnu Umar ini mungkin akan menjadi cikal bakal istilah zikir khatam tahlil yang kita sedikit baca di awal sebelum kita zikir, di awal dengan membaca awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Kemudian juga pun beliau ditanyai bagaimana kalau tentang orang bersedekah, orang tahlil, tasbih, tahmid, atau berzikir atau amal kebajikan dan pahalanya dikirimkan kepada si mayit, apakah sampai atau tidak? Beliau menjawab di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa juz 24 halaman 366 sampai 367 bahwa pahala tersebut akan sampai kepada mayit. Alasan beliau, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, yaitu wa mata wa alaihi shaman huwalihu. Barang siapa yang meninggal dunia dan kepada dia ada kewajiban berpuasa, shaman huwalihu, maka menggodai puasanya atau berpuasanya ahli warisnya. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim, dalam berdasarkan hadis ini, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini bahwa pahalanya orang yang berpuasa atau zikir, tahmid, tahlil, atau sedekah atau yang lainnya atau kebajikan lainnya, kalau diniatkan kepada si mayit ini akan sampai. Juga pun riwayat berdasarkan sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna 'abdan aslama fatasaddaqahu aw sumta anhu aw taqata anhu fa'au taqatanuhu fanahu dzalik." Lalu anna ba'da aslama, andai kata bapakmu Amr bin As itu Islam, fatasaddaq anhu, ini bapaknya sudah meninggal, kemudian engkau bersedekah atas nama dia bapakmu, ausukanmu, atau kamu berpuasa atas nama diniatkan dengan bapaknya, atau memerdekakan budak, memerdekakan budakmu atas nama bapaknya, fanahu dzalik, itu bermanfaat. Semua itu berarti pahalanya sampai. Di dalam kesimpulan ini, Syekhul Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa bahwa amal kebaikan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zikir, entah itu sedekah, atau memerdekakan budak, diniatkan untuk bapak kita yang sudah meninggal atau lainnya, maka itu sampai pahalanya. Juga pun di dalam kitab Al-Fatawa juz 24 halaman 324 juga pun beliau menyampaikan berdasarkan hadis-hadis bahwa sampainya pahala zikir, tasbih, tahlil dan lain-lain, entah itu sedekah untuk apa-apa. Ini menurut jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga pun beliau mempunyai seorang murid, seorang pengarang handal namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menyusun kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Di halaman 110 sampai 111
Ibnu Qayyim al-Jauzi menegaskan, apabila ada seseorang membaca Quran, tahlil, tahmid, atau berzikir, atau puasa, atau amal kebajikan lainnya, diniatkan untuk seseorang yang sudah meninggal, maka itu pahalanya akan sampai. Juga pun beliau mengutarakan hadis, mengutarakan argumentasi dalil hadis seperti apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa sampean periksa antara 100 halaman 110 dan 111 kitab baru karya daripada Ibnu Qayyim al-Jauzi. Terus juga pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tamanna al-Maut, dalam kitab Ahkam Tamanni al-Maut halaman 75, di dalam kitab yang disusun langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kitab Ahkam Tamanni al-Maut halaman 75, beliau juga pun ditanyakan seperti itu. Kemudian beliau menjawab bahwa pahala entah sholat, entah sedekah, entah zikir, entah puasa, apabila dihadiahkan kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai, bukan hanya diperbolehkan. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu sampai. Dan alasan beliau di dalam kitab Ahkam Tamanni al-Maut, alasan beliau merujuk pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasaddaqa ahadukum bi sadaqatin tatawwu'an fayaj'alha an abawayhi fayakun lahuma ajruha wa la yanqusu an ajrihi syai'a." Rawahu Tirmidzi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasaddaqa ahadukum," apabila bersedekah atau di antara kalian semua bersedekah, bi shadaqatin tatawu'an, dengan sedekah yang sunnah, bukan zakat fitrah, bukan zakat mal yang wajib, berarti sedekah yang sunnah, tatawu'an. Falyaj'alha, maka kemudian menjadikannya pahala sedekah tersebut an abawaihi, pada kedua orang tuanya, fayakunahuma, maka ada pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya, fayakunahuma ajruha, maka ada bagi kedua orang tuanya pahala tersebut, wala yanqusu an ajri syai'an, dan wala yanqusu an ajri syai'an, dan tidak dikurangi dari pahalanya sesuatu, meskipun sedikit, syai'an meskipun sedikit atau sesuatu. Rawu Tirmidzi berkata hadis Tirmidzi. Dan alasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan bahwa sampai dan bermanfaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian bersedekah kemudian pahala tersebut diatasnamakan, diniatkan untuk kedua orang tuamu, maka pahala tersebut akan sampai bermanfaat kepada orang dan tidak dikurangi sedikit sedikit. Juga pun alasan beliau mengungkap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah daripada Hajjaj bin Dinar, dan ini merupakan hadis marfu. Beliau jujur menyatakan ini sebagai hadis marfu. Inna minal birri ba'dal birri an tusalli alaiha ma'a salatika. Inna minal birri, sesungguhnya, ini hadis marfu, sebagian daripada kebaikan ba'dal birri, setelah kebaikan, an tusalli, kamu salat alaiha ma'a salatika, dilihatkan atas, misalkan kedua orang kamu, ma'a salatika, beserta salatmu, wa anta sunnah anhuma, ini adalah hikmah,
dan kamu berpuasa dan juga pada kedua orang tuamu, ma'asyarika beserta puasamu, wa intasadaqah anhuma dan kamu bersedekah atas nama kedua orang tuamu, ma'asyarika beserta sedekahmu. Jadi kebaikan saudara Allah SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kitab Ahkam Tabani al-Nom di halaman ke-75. Kebaikan setelah kebaikan apabila kalian itu sholat, apabila kita sholat, sholat sunat yang maksudnya ini bukan sholat fardu, sholat sunat. Kemudian kita niatkan pahalanya juga untuk kedua orang tua kita. Kita berpuasa, puasa sunat bukan puasa Ramadan yang dimaksud. Kemudian kita niatkan juga pun pahalanya untuk sampai kepada orang tua, atau kita bersedekah juga mengiatkan pahala sedekahnya kepada orang tua, maka itu sampai berdasarkan hadis marfu ini. Juga pun alasan beliau mengungkap suatu hadis dan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan hadis marfu yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Al-Sajjari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dakhala al-maqabir, barang siapa yang masuk atau memasuki area pekuburan, summa qara'a Fatihatul Kitab, kemudian dia membaca Fatihah, wa qul huwallahu ahad dan membaca qul wa al-hakumut takatsur dan membaca al-hakumut takatsur. Summa qala, kemudian dia berkata, inni ja'altu thawaba ma qara'tu, kemudian aku jadikan pahalanya yang aku baca min kalamika dari firman-Mu ya Allah, li ahli maqabir, untuk ahli kuburan ini, minal mu'minina wal mu'minat, dari kalangan para mukmin dan para mukminat, kanu syufa'alahu, maka ada bacaan tersebut menjadi syafaat, maka ada ahli maqabir dan mu'minin wal mu'minat supaya mensyafaati mereka adalah kepada orang dia ila Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seseorang, ini juga pun ditulis dalam kitab Al-Ahkam Tabani al-Nom oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alasan beliau menyatakan bahwa sampainya dan bolehnya ada hadis, meskipun di sini hadis marfu, dan beliau jujur ini hadis marfu, masuk kepada alam kuburan, kemudian dia membaca Fatihah, kulhu, al-hakumut takatsur, kemudian dia menyatakan saya jadikan pahala ini untuk ahli kubur, maka ahli kubur akan mensyafaati dengan dia. Artinya berfaedah besar. Juga pun beliau mengungkap hadis juga pun marfu daripada yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Khalal dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang hadisnya begini, man dakhala al-maqabir, barang siapa yang memasuki area kuburan, faqara surat Yasin, maka dia membaca surat Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah akan memperingan pada mereka di kubur seandainya mereka disiksa. Wa kana lahu bi'adli ma fiha hasanah, maka bagi orang tersebut memperoleh pahala atau kebaikan bi'adli ma fiha hasanah, sebanyak jumlahnya al-kubur, memperoleh kebaikan sebanyak jumlah al-kubur. Jadi kalau ada seseorang masuk kepada area kuburan, kemudian membaca Yasin, ini dalam hadis ini bahwa Allah Ta'ala akan memperingan beban atau siksa ahli kubur, dan orang tersebut memperoleh kebaikan sebanyak ahli kubur, sebanyak kebaikan ahli kubur. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Khalal
daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, aku mengambil kesimpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa bukan hanya boleh, tetapi sesuatu bukanlah apa yang sangat penting sampai yang kita yang sampai sekarang Al-Fakir itu tidak mengerti. Dan ada sebagian seseorang yang mengklaim pengikutnya Ibnu Taimiyah, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dia berfatwa bahwa berzikir, membaca Quran, bersedekah kepada mayit atau orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Bahkan yang ekstrim membid'ahkan, mendolakan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi sampai mensyirikkan. Kenapa? Karena Al-Fakir ini bertanya-tanya apakah betul dia mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah atau dia mengikuti pendapatnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, seorang pemimpin Khawarij, yang dimana Khawarij ini sangat mudah mentakfirkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Sangat mudah orang menyalahkan, membelalakkan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Jadi kalau ada istilah memang sekarang, mohon maaf, kalau ada istilah ada kata-kata Wahabi sekarang, ini perlu kita perhatikan dan kita pilih-pilih. Mungkin yang suka mensyirikkan atau mengkafirkan orang lain, ini sama-sama bapaknya Wahabi sebenarnya. Yang Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi ini pemimpin Khawarij. Ini sepakat seluruh para ulama, terutama di dalam kitab Al-Minhajul Bihal karya Syahrastani, Imam Syahrastani, juga pun As-Shalihul Mu'tabar Al-Mu'tabar karya Ibnu Hajar, itu menyatakan bahwa pemikiran Abdullah bin Wahab ini memang menyimpang. Akan tetapi kalau ada seseorang, ada yang mengaku mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dia menyatakan itu tidak sampai, atau ziarah kuburan itu terlarang, atau katakanlah syirik, atau menyembah kuburan, ini dipertanyakan. Ini dipertanyakan. Karena sebagian kalau ada seseorang mengatakan bahwa ziarah kuburan itu tidak boleh karena menyembah kuburan. Ini bukan menyembah kuburan. Baik Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik beliau yang alim al-allamah Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan dalam kitab-kitab beliau, ini bukan hanya boleh, tetapi pahalanya sangat bermanfaat bagi yang meninggal juga pun yang masih hidup. Dan inilah yang Al-Fakir utarakan kepada seluruh para jemaah, terutama pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat, setelah Al-Fakir memutarah karya-karya beliau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, terutama kitab Al-Majmu' Al-Fatawa yang berjilid-jilid, dan kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ahkam Tamani al-Maut. Semoga jawaban Al-Fakir ini bisa mencairkan permasalahan yang ada dalam umat Islam. Karena gini,
ada sebagian umat Islam yang tidak tahu tentang kepribadian yang tiga ulama tersebut, disangkanya ulama tersebut mengfatwakan tidak boleh atau menjalankan. Ada juga pun memang sebagian yang mengaku begitu para beliau yang hanya mengaku sampai mensyirikan atau menuduh menyembah kuburan orang yang bersebut kubur. Semoga ini jawaban ini menjadi perekat terhadap umat Islam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Perekat terhadap umat Islam. Jadi inilah jawaban. Kalau Al-Fakir menjawab secara ulama Syafi'iyah kepada ulama Hanafiyah, Amaliyah, itu kan biasa saja, sudah menjadi kajian kita. Apalagi kita secara fikih dari Imam Syafi'i. Tetapi Al-Fakir akan dalam kali ini menjawab seperti jawaban apa yang ditulis dalam fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Wahab dan Syekh Ibnu Al-Jauzi. Dan semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Juga pun kita jangan lupa seperti hadis ini bagian daripada kebaikan, termasuk kebaikan dari kita daripada birrul walidain kepada kedua orang tua. Apabila orang tua kita atau kita meninggal, maka kita doakan, maka dari kita sedekah kita. Bentuk sedekah pun itu sesuai dengan misalkan yang kalau di orang Arab sedekahnya kan kurma, makanan pokoknya kurma atau unta atau kambing atau gandum. Kalau orang sini kan acin, bisa rujak, bisa soto, bisa bakso, terserah. Yang penting sedekah. Yang gini kan, yang penting sedekah. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.